Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 6 mata kuliah parenting mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Peranan Orang Tua dalam Mengasah Kecerdasan Anak. Kelompok 6 sendiri beranggotakan yang pertama Nita Rahmawati, yang kedua Ahmad Hatib Atursani, yang ketiga Rifatul Qoimah, yang keempat Helmi Safutri. Materi pertama tentang cara mengasah kecerdasan sosial anak. Sebelumnya, kecerdasan sosial atau dikenal dengan istilah social quotient adalah suatu kemampuan manusia untuk menggunakan kepintarannya dalam bernegosiasi dan melakukan hubungan sosial yang kompleks di lingkungannya. Menurut seorang pakar pendidikan dan pengasuhan, orang tua perlu melatih dan mengasah kecerdasan sosial anak dengan cara yang pertama, ajari anak tentang emosi. Sedari kecil, anak perlu belajar mengenal berbagai macam emosi seperti bahagia, sedih, marah, kecewa, gugup, takut, dan frustasi. Tujuannya supaya anak mampu memahami dan mengungkapkan perasaannya sendiri. Dengan cara ini, anak cenderung jadi tidak mudah tantrum. Yang kedua, dukung anak untuk lebih banyak berinteraksi dengan orang lain. Perlu banyak berinteraksi dengan orang lain supaya ia terbiasa untuk berkumpul, bergaul, dan bersosialisasi dengan temannya, saudaranya, tetangganya, maupun dengan yang lain. Jadi ajaklah anak tersebut untuk sering melakukan kegiatan yang melibatkan banyak orang. Misalnya pergi ke rumah saudara, berkumpul dengan keluarga, dan mengikuti pengajian atau yang lainnya. Yang ketiga, selalu mulai dengan pertanyaan. Dalam kehidupan sosial, anak juga perlu diajari untuk membuat keputusan terhadap orang lain. Langkah untuk mengembangkan kemampuan ini adalah dengan memberikan pertanyaan sebagai bentuk respon dirinya. Yang keempat, tunjukkan rasa peduli pada anak. Peranan orang tua terhadap kepribadian anak memang sangat besar. Anak yang banyak memperoleh simpati dari orang tuanya cenderung memiliki kepribadian yang mudah simpatik. Maka dari itu, orang tua harus selalu menunjukkan perhatian dan kepedulian terhadap emosinya dan ajarkan bagaimana cara meresponnya. Yang kelima, ajarkan cara memperhatikan perasaan orang lain. Misalnya, ketika anak memaksa ingin meminta makanan dari temannya, sehingga membuat temannya menjadi kesal, orang tua bisa mengatakan, kamu ingin meminta makanan, tapi temanmu itu tidak mau berbagi. Bagaimana ya? Cara agar bisa adil dan tidak ada yang kecewa dan kesal. Dari sini anak pun akan belajar cara membuat keputusan yang lebih menghargai perasaan orang lain. Yang terakhir, jangan asal memuji. Memuji saat anak melakukan kebaikan adalah hal yang bisa dilakukan oleh setiap orang. Namun sebaliknya, jangan asal memuji. Contohnya saja saat anak berbagi mainan dengan temannya. Jangan berbagi, lebih baik dengan kalimat yang menunjukkan ekspresi senang dari temannya karena diizinkan untuk dengan memainkannya. Melalui cara ini, anak akan belajar cara berempati tanpa merasa terbebani. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang memengaruhi kecerdasan anak. Kecerdasan interpersonal dipengaruhi dua faktor utama yang saling terkait menurut Savaria, yaitu yang pertama faktor genetik atau nama lainnya faktor keturunan, merupakan faktor kecerdasan yang sudah ada atau terberikan karena terkait dengan syarat-syarat yang ada pada organ otak. Kecepatan otak mengolah atau memproses masukan yang didapat amat tergantung pada kondisi dan kematangan otak. Yang kedua yaitu faktor lingkungan. Ada 4 faktor lingkungan yang memengaruhi terhadap perkembangan potensi kecerdasan interpersonal anak, yaitu lingkungan rumah, seperti pola asuh, stimulasi, dan lain-lain, pengajaran, kecukupan nutrisi, pendidikan di sekolah. Materi yang selanjutnya yaitu peran orang tua bagi pertumbuhan kecerdasan sosial anak. Keluarga mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan anak, dan ini ditentukan untuk mempengaruhi anak.
Meskipun orang tua tidak terpelajar atau tidak memiliki pendidikan yang tinggi, dan anak semakin dewasa akan semakin pintar. Akan tetapi, orang tua memiliki pengalaman atau filsafat hidup yang mungkin menjadi ajaran kebijakan bagi anak. Kemampuan yang seharusnya dikembangkan bukan hanya kemampuan intelektual saja, namun orang tua perlu mengembangkan kecerdasan sosial anak sehingga anak mampu berinteraksi kepada orang lain dengan baik. Sebaliknya, jika anak tidak mampu mengembangkan kecerdasan sosialnya, maka akan kesulitan dalam berbuat baik dan berinteraksi kepada lingkungan sosialnya. Melatih kemampuan interpersonal sejak usia dini sangat penting bagi anak. Melatih kemampuan interpersonal anak perlu dibantu agar dapat mengendalikan diri dan mengungkapkan pikiran dan perasaannya secara tepat. Orang tua perlu memberikan kesempatan pada anak untuk bertanggung jawab pada perilaku yang dilakukannya. Orang tua tidak mengambil alih tanggung jawab anak. Dan orang tua perlu menanamkan pemahaman bahwa kenyamanan dan ketidaknyamanan pada diri anak adalah akibat perbuatannya sendiri. Tentunya diperlukan kesabaran dan keyakinan orang tua dan untuk memberikan kesempatan anak mencari solusi terhadap masalahnya sendiri. Faktor keteladanan dari sosok pribadi orang tua menjadi amat sangat penting bagi perwujudan variasi kemampuan interpersonal anak pada keluarga yang bersangkutan. Kemudian, lingkungan yang baik bagi pertumbuhan kecerdasan anak. Lingkungan memiliki pengaruh yang besar bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, baik berupa lingkungan rumah, sekolah, maupun lingkungan di luar sekolah dan rumah. Semua yang dialami oleh anak dalam kehidupannya akan menjadi pengalaman yang menyebabkan pengaruh dan perubahan dalam yang permanen pada anak. Dalam teori ekologi disebutkan bahwa lingkungan yang dapat menciptakan situasi untuk berinteraksi kepada orang-orang dan lingkungan akan menjadi peluang dan dukungan bagi pertumbuhan anak. Sehingga pengalaman yang baik akan memberikan pengaruh yang baik. Begitu sebaliknya, pengalaman yang kurang baik akan memberikan pengalaman yang kurang baik pula. Bronfenbrenner mengatakan bahwa perkembangan awal bagi anak dipengaruhi oleh beberapa pengaruh lingkungan budaya, yang termasuk di dalamnya adalah keluarga, pendidikan, dan masyarakat. Dalam pertumbuhannya, setiap anak memiliki proses perkembangan yang berbeda-beda. Ada di antara anak yang mengalami pertumbuhan yang sangat cepat, ada pula yang mengalami pertumbuhan yang wajar, dan ada pula yang mengalami pertumbuhan lambat. Dalam perkembangan yang dilalui oleh anak dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah berupa motivasi. Setiap anak memiliki motivasi yang berbeda-beda dalam menjalankan kehidupannya. Seperti halnya seorang anak bersemangat dalam mencari tahu mengenai hal yang menarik karena rasa ingin tahunya dengan cara bertanya sehingga mendapatkan jawaban yang puas. Sedangkan faktor eksternal bisa berupa lingkungan sosial tempat tinggal lingkungan anak dan bagaimana seorang anak berinteraksi di dalam lingkungan sosialnya. Yang mana faktor eksternal itu memiliki pengaruh baik bagi seorang anak, apakah seorang anak memperoleh energi positif yang akan membuatnya menjadi baik dengan adanya lingkungan yang baik atau malah sebaliknya. Adapun lingkungan yang mempengaruhi tumbuh kembang anak dibagi menjadi 4 jenis. Di antaranya adalah lingkungan keluarga. Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pengaruh dalam tumbuh kembang anak. Maka seluruh anggota keluarga seperti ayah, ibu, kakak, adik, nenek, dan kakek menjadi contoh bagi anak. Bahkan tidak cukup anggota keluarga, akan tetapi seluruh siapa yang ada di dalam area keluarga seperti pembantu atau asisten keluarga. Yang kedua adalah lingkungan sekolah.
Sekolah menjadi lingkungan yang memiliki pengaruh dan menjadi lingkungan kedua bagi anak setelah lingkungan keluarga. Karena anak yang ada di lingkungan keluarga akan bertemu langsung dengan lingkungan pendidikan dan berinteraksi langsung dengan lingkungannya teman sebaya. Karena pendidikan dan teman sebaya di sekolah sama-sama memberikan pengaruh terhadap lingkungan seorang anak. Adanya teman sebaya yang baik menjadi partner yang mampu memberikan pengaruh positif bagi anak. Sedangkan seorang guru menjadi model dan contoh panutan bagi seorang anak dan mediator antar anak atau antar untuk orang tua. Kemudian lingkungan sosial masyarakat. Lingkungan masyarakat adalah lingkungan yang paling luas dalam kehidupan individu. Zastrow mengatakan bahwa lingkungan masyarakat merupakan seluruh individu dan sistem, yang mana saling berhubungan dalam interaksi antar keduanya, sehingga lingkungan masyarakat memiliki peran sentral dalam menanamkan nilai-nilai etika dalam karakter anak, sedangkan adanya keadaan kultur dan budaya dan adat kebiasaan ikut mewarnai dalam perkembangan pertumbuhan anak. Yang keempat adalah lingkungan fisik. Lingkungan fisik memberikan pengaruh terhadap tumbuh kembang anak, seperti suhu udara atau wilayah geografis di suatu tempat. Sebagaimana lingkungan fisik merupakan di mana seorang anak tinggal di desa atau di kota atau di tempat pegunungan atau pantai dan lain sebagainya. Demikian pemaparan materi yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.